Ini adalah suatu revolusi sosial. Saya cintanya teknologi, cinta Indonesia, cinta teknologi. Dan menurut saya, teknologi akan bisa merubah kehidupan sebagian besar orang Indonesia jauh lebih cepat dari apapun. Karena begitu banyaknya orang yang ojek, sekarang biar saya jelas lagi, ojek itu mayoritas besar adalah ojek pangkalan. Tuh di sebelah, itu semuanya kebanyakan ojek pangkalan. Nggak semuanya, ada beberapa orang yang memang belum bekerja atau tidak bekerja, ada beberapa orang di PHK juga dari pekerjaan, ada yang sengsara di pekerjaannya, dibayar UMR tapi kerjaannya 14 jam, 15 jam sehari, ya. Kita misinya adalah untuk membantu, pertama membantu ojek-ojek dulu dari sektor itu, tapi juga sebenarnya misi kita untuk membantu siapapun yang butuh, bener nggak? Yang fair kan itu di Indonesia. Tetapi di rekrutmen sistem kita ojek pangkalan itu dapat VIP. Ojek pangkalan kalau satu pangkalan datang itu langsung kayak ekspres lah gitu. Sama juga dengan teman-teman kita, karena bagi saya ojek atau driver Grab bike itu sama aja. Driver Grab bike pun dapat layanan ekspres gitu untuk bisa bergabung, karena mereka udah jelas mereka adalah ojek. Gojek itu adalah sebuah, bisa dibilang bisa gerakan, bisa juga dibilang sebagai inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh transportasi, sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan lebih mudah didapat gitu. Saya merasa lebih aman karena ada fungsi pantauan langsung dari aplikasi juga. Dan tentang Gojek sangat membantu sih, terutama ketika ada promo karena harga yang diberikan lebih pasti. Mengenai safety, kebanyakan dari pengemudi Gojek yang saya temui sudah sangat aware terhadap peraturan lalu lintas. Tapi masih ada yang karena terburu-buru jadi melanggar peraturan kadang-kadang. Kita tahu bahwa selama ini image orang yang naik ojek misalnya berada pada status sosial yang tidak lebih tinggi dari orang yang naik taksi. Tapi dengan adanya Gojek, orang dari kalangan yang biasanya naik taksi atau menghindari naik ojek kemudian menjadi tidak canggung lagi untuk menjadi penumpang Gojek. Nah, unsur kerja itu ditentukan juga oleh nilai ketepatan, kecepatan atau efisiensi lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan ternyata yang kita sebut makhluk bernama Gojek itu bisa mengisi beberapa hal sudah dicoba untuk mengatasi kerumitan transportasi ini, dan itulah Gojek salah satu memenuhi untuk mengurangi kerumitan itu, saya kira. Dan memang benar-benar kelihatan secara konkret itu yang sangat dibutuhkan sekarang selain kereta api. Dunia usaha itu tadi kan kita bicara ditentukan oleh kreativitas, dan kreativitas yang muncul jadi fenomenal akan diikuti oleh orang lain sampai kemudian digerus-gerus kreativitas awal itu sampai kemudian dia menyusut dan harus cari lagi kreativitas yang lain. Selama 3 minggu ini susah banget kan nyari Gojek ya, susah mesen. Itulah makanya, karena masalah kita itu kekurangan driver, karena ternyata terlalu banyak orang yang menggunakan. Jadi karena itu kita harus mengakselerasi sangat cepat agar customer service kita levelnya selalu terjaga. Saya ingin bilang bahwa saya seneng sekali kalau ada kompetitor-kompetitor ataupun complementary bisnis di bidang saya yang dari lokal maju ke depan. Bajaj Jack itu luar biasa idenya menurut saya. Ada Blue Jack, ada GoGo Jack, ada Handy Mantis dan lain-lain. Employee Gojek, manajemen Gojek itu motivasinya jauh di atas duit. Kita ini merasa kita ini suatu revolusi sosial yang sedang terjadi. Produk kita itu jauh lebih diversified, ya kan? Produk kita itu jauh lebih macam-macam. Ya, semua orang ojek sekarang kita masuk dan kita tingkatkan SDM-nya. Sehingga dia sudah bisa menjadi kurir, dia sudah bisa menjadi personal shopper, dia sudah bisa menjadi macam-macam. Siapa tahu nanti bisa benerin motor, ganti oli. Gojek mengasuransi 100% penumpang dan pengemudi sampai dengan 10 juta rupiah untuk kecelakaan. Namun itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa di akuntabilitas kalau itu orderan lewat aplikasi ya, orderan beneran. Tapi untuk saat ini yang paling penting kita akan merubah industri informal ini. Kita akan merubahnya untuk menghilangkan pengangguran di Indonesia dan menciptakan suatu layanan yang kelas dunia. Dengan Gojek,
ketahuan dia siapa, namanya, HP-nya, jaminannya mana, rumahnya di mana, domisili di mana, ya. Semua data itu tercatat. Pencegahan kenapa alasan tidak ada aksi kriminalitas dari satupun driver Gojek sampai saat ini, ya, adalah karena kita lepaskan semua alasan untuk melakukan kriminalitas. Ini yang orang nggak mengerti mengenai Gojek.